Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya Faris Muftirisdana dengan NIM G171 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Regresi Elastic Net dengan peringkatan luas untuk mengukur keakuratan alat non-invasif tahun 2017 dan tahun 2019 di bawah bimbingan Ibu Itasya Dina Solvianti dan Ibu Erviani. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh diabetes merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, yang kronis, dan dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Diabetes juga masih sangat berbahaya karena saat ini itu masih sulit untuk disembuhkan. Terlebih lagi, menurut IDF Diabetes Atlas edisi ke-9 tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal. Saat ini itu metode pemeriksaan kadar gula darah yang populer itu adalah secara invasif, namun metode ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena bersifat melukai. Oleh karena itu, tim non-invasif biomarking IPB sedang melakukan penelitian tentang pembuatan alat pengukuran kadar glukosa darah secara non-invasif. Perbedaan dari metode invasif dengan metode non-invasif yaitu, pada metode invasif, proses pengukurannya itu dengan melukai bagian tubuh pasien untuk mengambil darah. Sedangkan untuk non-invasif itu tidak dilakukan melukai bagian tubuh lagi, melainkan dengan menyinari jari tangan dengan menggunakan sinar inframerah. Lalu hasil dari metode invasif itu berupa kadar glukosa darah langsung, sedangkan untuk metode non-invasif itu hasilnya berupa spektrum residu intensitas terhadap time domain. Lalu nanti akan dilakukan pemodelan kalibrasi untuk menghubungkan dari spektrum residu intensitas terhadap time domain menjadi kadar glukosa darah. Penelitian ini sudah menjalani 2 kali pengambilan data, yaitu pertama pada tahun 2017 dengan desain alat tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 ini pengambilan data itu menggunakan desain alat yang berbeda lagi, yaitu desain alat pada tahun 2019. Namun sampai saat ini kita masih belum tahu rupa alat pengukuran tahun berapa yang memiliki keakuratan prediksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian saya kali ini, saya akan membandingkan akurasi rupa alat tahun 2017 dan tahun 2019 dengan membandingkan kedua nilai error hasil pemodelan kalibrasi. Nah, pada data tahun 2017 ini, pemodelan terbaik itu merupakan hasil dari penelitian Herianti pada tahun 2020 dengan judul pemodelan kalibrasi yang kekal terhadap pencilan. Hasil dari penelitian ini adalah model kalibrasi terbaik pada alat non-invasif adalah metode regresi dengan algoritma DDC. Namun, penelitian Herianti ini memiliki kelemahan, yaitu pada metode peringkasannya 3 angka, karena metode peringkasan ini dapat membuang sebagian informasi dari data. Oleh karena itu, pada penelitian saya ini saya akan menerapkan peringkasan dengan menghitung luas di bawah kurva dengan menggunakan peringkatan perhitungan luas trapesium. Selanjutnya, tujuan penelitian saya kali tujuan penelitian saya kali ini ada dua, yaitu yang pertama saya akan mengidentifikasi metode peringkasan mana yang lebih baik antara metode peringkasan 3 angka dan metode peringkasan luas. Lalu yang kedua saya akan mencari beberapa alat tahun berapa itu yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya pada data yang saya menggunakan data hasil pengukuran dari tim non-invasif biomarking IPB pada tahun 2017 dan tahun 2019. Pada tahun 2017 itu terdapat 118 responden dengan pengambilan datanya itu di Laboratorium Biokimia Departemen Gizi Masyarakat IPB. Lalu pada tahun 2019 itu jumlah respondennya terdapat 75 responden dengan lokasi pengambilan datanya itu di Kebun Pedas, Kota Bogor. Lalu pada prosedur analisis data pada penelitian saya akan menggunakan kedua dataset pengukuran. Yang pertama, data spektrum hasil pengukuran kadar glukosa darah non-invasif akan dijadikan peubah prediktor. Lalu pada data kadar glukosa darah hasil pengukuran alat invasif itu akan dijadikan peubah respon. Lalu kedua data ini akan dilakukan eksplorasi. Setelah itu akan dilakukan praproses. Nah, praprosesnya itu meliputi peringkatan 3 angka dan peringkatan luas. Hasil dari praproses ini akan menghasilkan 3 buah dataset. Yang pertama itu adalah data 2017 dengan peringkatan 3 angka, data 2017 dengan peringkatan luas, dan data 2019 dengan peringkatan luas. Lalu selanjutnya ketiga dataset ini akan dilakukan penerapan algoritma DDC. Nah, penerapan algoritma DDC ini itu meliputi pendeteksian pencilan berdimensi besar dan menduga nilai pencilan tersebut. Nah, hasil dari pendugaan nilai pencilan ini akan menghasilkan dataset baru. Nah, nantinya dataset ini akan digunakan untuk
pembentukan model regresi elastic net. Saya di sini menggunakan validasi silang 10 lipat dengan validasi ulang dilakukan pengulangan sebanyak 100 kali. Ukuran kebaikan yang saya gunakan adalah RMSEP. Jadi nantinya akan didapatkan 100 nilai RMSEP untuk setiap datasetnya. Lalu dari RMSEP ini akan dilakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pada hasil dan pembahasannya. Yang pertama saya melakukan eksplorasi pada data invasifnya, yaitu dengan melihat diagram kotak garis antara kadar glukosa darah pada tahun 2017 dan tahun 2019. Pada data tahun 2017 ini memiliki rentang data yang lebih sempit dengan 12 amatan pencilan dan 1 pencilan ekstrim. Sedangkan pada data tahun 2019 ini memiliki rentang data yang lebih lebar dengan 8 amatan pencilan serta 1 pencilan ekstrim. Oleh karena itu, dapat dilihat secara eksploratif bahwa kedua dataset ini memiliki pencilan. Maka dari itu, algoritma DDC untuk mengatasi pencilan itu tepat untuk digunakan. Lalu, saya melakukan eksplorasi pada data non-invasif. Eksplorasi data non-invasif ini, saya melihat dengan grafik dari hasil spektrumnya antara dua responden yang memiliki kadar glukosa darah yang sama. Dapat dilihat pada data tahun 2017 ini, responden ke-6 dan responden ke-13 ini memiliki kadar glukosa darah yang sama. Begitu pula dengan data tahun 2019. Nah, terlihat pada grafik pengukuran alat tahun 2017 ini lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2019 ini yang lebih fluktuatif, dapat dilihat dari lebih terlihat puncak dan lembahnya. Oleh karena itu, pemisahan data puncak modulasi pada data tahun 2019 ini akan lebih subjektif dibandingkan data tahun 2017. Skripsi Aurelia Kania pada tahun 2020 ini telah mendapatkan kesimpulan bahwa peringkasan berdasarkan puncak itu lebih tepat digunakan pada data tahun 2017, sedangkan peringkasan berdasarkan periode lebih tepat digunakan pada data tahun 2019. Namun pada penelitian saya kali ini, saya hanya akan menggunakan peringkasan berdasarkan periode untuk kedua datanya. Berikut merupakan ilustrasi peringkasan data menggunakan pendekatan luas trapesium berdasarkan periode. Banyaknya perubahan penjelasan didapatkan itu sebanyak 25. Berikut merupakan ilustrasi peringkasan data menggunakan peringkasan 3 angka. Banyak perubahan yang dihasilkan itu sebanyak 150. Ini berdasarkan puncak. Nah, setiap puncak itu terdapat 5-7. Setiap puncak itu akan diambil 3 angka. Data awal dan data akhirnya itu akan dibuang terlebih dahulu karena ditakutkan akan mengandung noise. Jadi yang tersisa antara 3-5 angka lagi. Nah, apabila tersisa 3 angka, yang diambil itu adalah titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Sedangkan tersisa 4 angka yang diambil adalah titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga dan titik keempat dibagi 2. Lalu yang terakhir, apabila tersisa 5 angka yang diambil adalah titik pertama, titik ketiga, dan titik kelima. Untuk DDC ini, itu algoritma DDC itu pertama kali dikembangkan oleh Rousseau dan Van Bos pada tahun 2018 untuk mendeteksi dan mengatasi pencilan. Nah, di sini tuh melakukan pendeteksian pencilan itu pada setiap selnya dan menggunakan korelasi antar peubah. Maka dari itu, di sini akan bekerja lebih baik lagi apabila korelasi antar peubahnya itu tinggi. Nah, metode di sini juga dapat mengganti pencilan dalam data dengan nilai-nilai dugaan. Selanjutnya merupakan pendeteksian multikolonialitas atau pengecekan korelasi antar peubahnya pada data tahun 2017 dengan peringkasan 3 angka. Lalu selanjutnya, korelasi antar peubah pada data tahun 2017 dengan peringkasan luas. Yang terakhir, melihat korelasi antar peubah pada data tahun 2019 dengan peringkasan luas. Dapat dilihat pada ketiga dataset ini memiliki korelasi yang cukup tinggi, yaitu di atas 0,6, hampir mendekati 1. Banyak yang mendekati 1. Algoritma di sini memiliki satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu adalah asumsi kenormalan ganda. Nah, menurut Johnson and Whitson itu pengecekan kenormalan ganda ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menghitung nilai jarak monolobisnya. Lalu, membandingkan nilai jarak monolobisnya itu dengan nilai chi-square dengan alpha 0,5 dan derajat bebas P. Nah, apabila terdapat lebih dari 50% yang jarak monolobisnya itu lebih kecil daripada nilai chi-square-nya, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal ganda. Berikut merupakan pengujian asumsi kenormalan ganda pada data tahun 2017 dan peringkasan 3 angka. Dapat dilihat dari plot kuantil Q kuadratnya ini, itu mengikuti sebaran dari Q kuadrat.
Jadi dapat dilihat secara eksploratif maupun dari uji formula itu untuk data tahun 2017 peringkatan 3 angka ini sudah memenuhi kriteria. Jadi dapat dikatakan bahwa asumsi kenormalan ganda telah terpenuhi. Dapat dilihat dari pada data tahun 2017 dengan peringkatan luas ini juga terlihat bahwa dari plot kuantile ini sudah mengikuti sebaran Q kuadrat dan juga dari uji formula juga sudah memenuhi kriteria. Jadi dapat dikatakan untuk dataset ini juga sudah mengikuti asumsi kenormalan ganda. Dan pada dataset terakhir ini, untuk data tahun 2019 peringkatan luas ini dapat dilihat dari secara eksploratif maupun hasil ujinya itu telah memenuhi kriteria. Jadi dapat dikatakan untuk dataset terakhir ini juga sudah mengikuti kenormalan ganda, asumsi kenormalan ganda. Berikut merupakan hasil pendeteksian pencilan pada data tahun 2019 dengan peringkatan 3 angka. Apabila selnya itu semakin berwarna merah, berarti pencilannya itu semakin lebih besar nilainya. Karena berwarna kuning itu tidak memencil, dan semakin biru itu pencilan itu bernilai jauh lebih kecil. Berikut merupakan pendeteksian pencilan pada kedua dataset lainnya. Dapat dilihat ketiga dataset ini memiliki pencilan pada setiap datasetnya. Oleh karena itu, akan dilakukan pendugaan nilai dari pencilannya itu. Nah, hasil dari dataset baru itu adalah hasil dari pendugaannya itu akan digunakan untuk pemodelan regresi elastic net. Nah, regresi elastic net ini merupakan teknik regularisasi baru yang dapat menyusutkan nilai dari koefisien hingga tempat dari 0. Nah, metode regresi elastic net itu menggabungkan penalti antara regresi gulut dengan regresi lasso. Nah, di sini saya menggunakan CV 10 volt dan diulang 100 kali. Berikut merupakan ilustrasi koefisien hasil dari pemodelan regresi elastic net. Dapat dilihat dari ketiga dataset ini, ketiga hasil pemodelan ini memiliki perubahan yang menyusut 3 sampai hingga sampai 0. Lalu selanjutnya dilihat dari diagram kotak garis RMSFP hasil pemodelan ini, itu pada data tahun 2017 itu tidak memiliki perbedaan nilai RMSFP-nya. Dapat dilihat dari nilai mediannya itu juga kurang lebih mirip 10,3 untuk peringkatan 3 angka dan 9,6 untuk peringkatan luasnya. Dan dapat dilihat juga bahwa lebar kotaknya ini juga mirip. Jadi dapat dibilang pada data tahun 2017 peringkatan 3 angka dan peringkatan luas ini tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan. Lalu untuk secara peringkatan luasnya ini menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan antara data tahun 2019 dan data tahun 2017. Pada data tahun 2017 ini memiliki pendugaan yang lebih akurat karena memiliki nilai RMSFP yang lebih kecil serta hasil yang lebih stabil. Itu dapat dilihat dari lebar kotaknya ya. Lebar kotaknya ini juga lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Lanjut kepada bagian simpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu pada data 2017 ini tidak ada perbedaan tingkat akurasi dari peringkatan 3 angka maupun peringkatan luas. Tetapi metode peringkatan luas ini memiliki keunggulan karena tidak ada informasi yang terbuang, serta perubahan yang digunakan itu juga lebih sedikit. Yang kedua itu, nah, pada metode peringkatan luas dapat disimpulkan bahwa desain alat tahun 2017 ini memiliki akurasi yang lebih akurat dibandingkan dengan desain alat tahun 2019. Sarannya desain alat yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya adalah desain alat tahun 2017 karena memiliki akurasi yang lebih tinggi. Lalu penelitian selanjutnya dapat mengkaji peringkatan data yang terbaik dengan menggunakan metode pemodelan yang berbeda. Berikut merupakan daftar pustaka dari referensi yang saya gunakan. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.